ini lur ya, rumahnya yang itu. Nah, ada balai kambangnya di depan, terus ada omah sinom, rumah kampungnya omah sinom, terus belakangnya juga kayaknya sinom. Nanti kita coba lihat. Ada bangunan apa ya ini? Kayak gini bangunan kuno ini. Gandoknya juga lengkap. Nah, mungkin saya sempat matur tadi sama sing kagungan dalam untuk memohon izin memvideo rumah beliau. Beliau tinggalnya di Gandok yang sebelah timur. Nah, itu ya, kuno banget, rumahnya kuno banget. Nah, ini bagian belakang. Oh, juga sinom. Juga sinom. Bagian belakangnya juga sinom. Terus belakangnya masih ada lagi loh. Belakangnya sana masih ada lagi. Oh, mantap jiwa. Untuk ininya di wubungnya kerpus model zaman kuno itu pakai semen tok. Tidak ada wubungnya. Nah, ini jendelanya juga model jendela kuno. Balai kambangnya khas agak menonjol gitu. Ini pondasinya masih batu-batu kali ya. Bukan batu gebalan, batu kali. Nah, lumpurnya juga masih pakai lumpur tanah itu yang dicampuri dengan batu kapur atau gamping. Nah, tembok-temboknya begini. Belakang dulu ternyata masih ada banyak rumah di belakang. Temboknya berarti pekarangan gede banget. Ini ya. Ini Anda bisa lihat. Untuk ininya kayu semua. Ya, kayu semua, jos gandos. Temboknya saksenan. Nah, mungkin sudah pernah juga tersentuh renovasi untuk sekian tahun yang lalu barangkali. Ini. Jos banget, pekarangannya luas. Ini untuk digunakan rumah budaya. Jos. Sanggar atau apa? Pinggir jalan raya. Halamannya luas banget. Loh, halaman rumahnya luas ya. Nah, kita ngelongok ini bagian balai kambangnya ya. Balai kambangnya sokone kayu gede. Sampai lihat ini balai kambangnya. Wah, balai kambangnya soko selawenan semene. Masya Allah. Ukir juga. Ukir juga. Nah, ini untuk balai kambang sama ya, kayak yang di Sambit kemarin itu modelnya limas. Balai kambang model limas. Ada ruangan di sini digunakan untuk kamar-kamar. Yang ini juga dengan khas tembok tebalnya. Nah, ini gebyok pintu depannya seperti ini. Nah, gebyoknya. Ya. Gebyok pintu depannya seperti ini. Jendela-jendela dicat hijau. Dulu memang cat hijau itu marak di tahun 70-an 80-an kalau tidak salah, hijau Tosca semacam ini. Soalnya rumah almarhum bapak saya dulu, Mas Joglo, itu pintu-pintunya juga dicat hijaunya begini nih, stripnya juga kuning persis. Jadi ada tren warna ya mungkin dulu. Pintunya model krepyak kayak gini. Khas lantainya batu bata, kadang jobin gitu ya. Wah, ini loh sokon ya. Yang gede. Sedikit kurang terawat barangkali karena memang sudah kuno. Ini gimana lagi? Kocok permennya. Ada yang pecah ini. Ya, ini kocok permen seperti ini. Terus ini balungannya termasuk ripik ya, untuk ukuran pada zamannya. Usuknya itu mungkin sekitar ukuran 57. Usuknya 57, terus ininya 34. Tidak iring juga ya. Apa orangnya? Belantar ego, waduh. Nah ini loh, kuda-kuda semene gede nih ya Allah. Kayu jati kuno ini ya Allah, gede banget. Gede banget kok yang ini gede nih.
Wah, saya masih bertanya-tanya, yang itu tadi bangunan apa ya? Modelnya gitu. Mungkin teman-teman yang tinggal di sekitar Sukorejo, Magetan atau Ponorogo bagian utara nanti bisa ngasih penjelasan ya. Kira-kira itu bangunan untuk apa gitu. Kalau yang dalam sempat ya nanti kita video karena saya sungkan mau nembung sama beliau. Tapi wah, istimewa, bener-bener istimewa ini. Nah, kita ke bangunan yang di depan ini ya. Kita lihat ini bangunan apa ya. Tak coba deketin dulu ya. Yang ini digunakan untuk gudang apa-apa gitu ya dulu ya. Nah, temboknya kandel-kandel. Ini temboknya sampai foto siji loro telu 3 lapis batu bata. Tutup atasnya seng kayu gini, lipat-lipat. Rumah orang kaya pada zamannya ini. Itu loh apa, bagian wuwung yang situ ya dikasih kocok permen. Padahal kocok permen itu dulu mahal banget dulu ya. Ini untuk yang ini depan ini pun juga apa, pondasinya pakai ini juga, pakai batu kali. Ini hebatnya, pakai batu kali. Dan tadi sudah matur ke beliau yang kagungan dalam ya, atau yang tinggal di sini. Nanti semoga beliau kerja untuk wawancara. Itu ya, kamar digunakan, rumah gedongan zaman dulu ya begini nih. Ini terus halamannya ya ditatani batu bata itu halamannya. Itu jalan raya Magetan Ponorogo. Nah, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sini nih desa Kedung Banteng. Kedung Banteng. Bapak asmane? Guntur. Pak Guntur. Oke, nyuwun pangapunten. Oke. Pak, ini mohon maaf, rumahnya besar sekali ini dulu. Itu peninggalan Mbah. Mbah. Kalau Mbah dulu kan lurah sini. Oh, Mbah Lurah Kedung Banteng dulunya. Asmanipun Mbah Lurah sinten dulu? Mbah Lurah Kasrun. Mbah Lurah Kasrun. Itu ngasto tahun pinten, Pak? Dereng kemutan, Pak. Kula dapuk putu. Oh, nggih. Nek kula wau ningali di luar kan ininya apa? Saka niku gede banget niku sing nggen Balikampang. Oh, depan tadi. Napa kayunipun? Nggih. Gede banget. Kalau yang dalam gimana, Pak? Yang dalam ya sama gede-gede juga nggih. Terus apa? Turun nggih, kelihatannya gede. Napa? Ya memang turun karena rumah sinom gitu Pak. Nggih, depan belakang. Nggak bisa inilah adat Jawa kan nggak bisa dihilangkan. Iya. Harus generasi itu. Iya. Oke. Ini kalau perkiraan itu berarti kalau mbahnya Pak Guntur mungkin jadi lurah sekitar kemerdekaan ya Pak? Iya, sekitar itulah 45. Sebelum 45. Sebelum 45. 65. Ya. Berarti rumahnya mungkin ya tahun 30-an gitu. Iya, sekitar itulah. Sekitar itu. Nggih. Wah, pekarangannya luas sekali. Iya. Nggih. Pangapunten Pak, mohon maaf saya tadi nyuplik video yang bagian luar untuk kita dokumentasikan di YouTube. Nggih. Matur nuwun ganggu wektale, mohon maaf Pak Guntur. Sami-sami. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke Lur, ini kunjungan kita ke dalamnya Pak Guntur yang ada di desa Kedung Banteng, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo. Ternyata memang ini rumah dari eyangnya beliau. Saya tadi lupa belum sempat nanya yang ini, tapi nggak apa-apa, lain kali. Nanti bisa ditinggalkan di kolom komentar ya untuk sedulur Kedung Banteng yang tahu. Ternyata eyangnya beliau memang kepala desa Kedung Banteng sekitar zaman Belanda. Jadi luar biasa sekali. Saya sungkan mau video yang dalam, tapi melihat luarnya yang seperti ini, tentu saja bagian dalam lebih lek lagi, soko-sokonya terutama balungan-balungannya. Ini 25 ya. Bisa jadi yang bagian dalam biasanya kan lebih besar dari bagian luar. Ya 30 lah atau 35, setidaknya begitu. Matur nuwun Lur, sudah mengikuti vlog saya kali ini, video saya kali ini, semoga bermanfaat. Tetap cintai rumah-rumah adat Jawa, rumah-rumah adat Ponorogo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.